warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Apriani. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Grogol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan betapa pentingnya bersikap positif di era pandemi menurut pandangan Islam. Nah, bersikap positif merupakan penerapan dari salah satu cabang ilmu filsafat dalam Islam, yaitu dapat kita sebut dengan filsafat stoicisme. Apa itu filsafat stoicisme? Filsafat stoicisme adalah filsafat yang didasarkan pada ide bahwa tujuan hidup adalah hidup selaras dengan alam. Alam itu sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan kosmos, termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk sesuatu yang terjadi pada kita, dan termasuk pikiran positif kita terhadap orang-orang tersebut, terhadap sesuatu tersebut. Nah, mungkin ketika mendengar kata filsafat, kita akan berpikir sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit, sesuatu yang pusing gitu ya. Tapi tidak dengan filsafat stoicisme. Filsafat ini sangat sederhana, simpel, dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Nah, para filsuf stoicisme memandang kebahagiaan itu tidak untuk dikejar, tetapi kebahagiaan itu lebih berfokus pada pikiran-pikiran kita, pada emosi-emosi kita, dan kita harus dapat mengurangi pikiran-pikiran negatif agar dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, berikut ini akan saya jelaskan 5 filosofi stois yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, kita harus fokus pada sesuatu yang berada di dalam kendali kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam hidup terdiri dari sesuatu yang ada di dalam kendali kita dan ada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita adalah perkataan kita, pemikiran kita, perilaku kita. Sedangkan hal-hal yang berada di luar kendali kita adalah seperti rezeki, seperti jodoh, seperti masa depan. Hal-hal tersebut gak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena hal tersebut ada di luar dugaan kita, ada di luar kendali kita. Kita tidak dapat menentukan masa depan kita seperti apa. Kita tidak dapat menentukan jodoh kita siapa, iya kan? Nah, jadi dari sini kita harus bisa mengatur emosi kita, mengatur pikiran kita, mengatur perilaku kita, karena hal-hal tersebut yang dapat kita kendalikan. Nah, filosofi yang kedua adalah kita adalah bagian dari semesta, maka hidup harmonislah dengan alam. Kita sebagai manusia merupakan bagian dari semesta, dan kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk alam semesta, karena kita adalah makhluk yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena kita memiliki akal dan pikiran dibandingkan makhluk-makhluk lain. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu hidup selaras dengan alam, hidup harmonis dengan alam, hidup baik dengan alam. Bagaimana sih caranya? Nah, kita harus dapat menjaga alam kita. Contoh terkecil. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon sembarangan. Dan yang harus kita lakukan adalah menanam pohon, menjaga lingkungan kita. Filosofi yang ketiga,
Berbahagialah dengan kata hatimu, bukan perkataan orang lain. Nah, ini nih yang paling penting. Kenapa dikatakan ini paling penting? Karena pada zaman sekarang manusia itu banyak merasa insecure dengan orang lain, merasa nggak mau aku minder sama mereka, aku minder sama dia gitu ya. No, ingat, be yourself, tetap jadi diri kamu sendiri. Sesekali kita memang perlu mendengarkan perkataan orang lain, tetapi tidak untuk selamanya. Ketika orang lain berkata, kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Yang positif kita ambil, yang positif kita terapkan, yang negatif buang jauh-jauh dan gak perlu menjadi beban pikiran dalam diri kita. Intinya, kita hidup untuk membahagiakan diri kita sendiri, membahagiakan orang-orang yang kita sayang, bukan memuaskan orang lain. So, be yourself. Filosofi yang keempat, yaitu tidak mempersulit suatu masalah. Nah, sebenarnya di dalam Islam kita sudah diajarkan ya, kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya kan. Jadi ketika ada masalah, kita harus yakin kalau kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dan jangan lupa libatkan Allah selalu dalam segala langkah kita. Nah, filosofi yang kelima, selalu menjadikan syukur sebagai kunci kebahagiaan dalam hidup. Jangan selalu lihat ke atas, nanti kita gak bakal pernah merasa puas. Tapi kita pun jangan selalu lihat ke bawah, nanti yang ada kita selalu merasa rendah diri terhadap kemampuan diri kita sendiri. Dan bukankah ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita? Nah, kelima pandangan dari filsafat stoik ini sangat cocok untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era pandemi COVID-19 seperti ini. Dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dunia sekarang sedang tidak bisa diajak bercanda. Jadi kita harus kuat. Kita harus bisa menghadapi situasi COVID ini dengan selalu berpikir positif terhadap keadaan. Kalau kita bisa menghadapi semua ini dengan izin Allah. Nah, dari sini saya mengajak teman-teman semua tetap semangat menjalani hidup dan positif terhadap keadaan. Dalam situasi COVID, jangan lupa selalu melaksanakan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga pandemi ini dapat berakhir dan kita dapat hidup normal kembali seperti semula. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.